Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nabi Adam alaihi salam berwasilah. Di dalam kitab Jawahirul Bihar, Allah Ta'ala atau Tuhan menciptakan Nur Muhammad sebelum Nabi Adam 200 tahun. Nabi Adam pada syariat dijadikan dari tanah. Diletakkan itu Nur Muhammad pada diri Nabi Adam. Maka hiduplah Nabi Adam alaihi salam. Wa yatala'la'u nuruhu sallallahu alaihi wasallam fi zuhrihi. Bercahayalah Nur Muhammad itu di belakang Nabi Adam. Lalu menghadap malaikat kepada Nabi Adam. Mereka ingin melihat cahaya Nur Muhammad yang ada di belakang Nabi Adam. Liyatasyaffa'u ilaihi, karena malaikat ingin mendapatkan syafaat Nur Muhammad. Malaikat saling rebut-rebutan. Akhirnya Nabi Adam berdoa, Ij'alin nura fi muqaddami, wahai Tuhan, wahai Allah, jadikanlah cahaya Nur Muhammad itu di dahi Nabi Adam. Jadi pada hakikatnya Nabi Adam diciptakan, pada syariat diciptakan daripada tanah. Kan Allah Ta'ala menyuruh kepada malaikat Jibril, ujar malaikat Allah Ta'ala, wahai Jibril, ayo ambil tanah di dalam surga. Diambil, nanti dicetak, dibentuk, dibuat jadi manusia. Lalu malaikat Jibril ini berangkatlah ke dalam surga. Begitu sampai di dalam surga, mengambil tanah nang hendak diambil ini bepandir pian. Ujar tanah, wahai Jibril, jangan diambil aku. Aku kedahakon jadi manusia. Karena manusia ini kena penuh dengan dosa dan maksiat. Tolong jangan diambil. Maka si malaikat Jibril ini kada tega. Iba hatinya. Iba Jibril kada nyaman pun lah, maka karasan. Buliklah tangan kosong. Ya Allah, sudah tadi aku ke dalam surga. Mbah apa? Ndak mau ambil tanah, sekalinya tanahnya tuh meronta-ronta, menangis-nangis. Tolong jangan dibawa aku kada hendak jadi manusia. Karena manusia tuh kena banyak dosa. Nah, ujar Allah Ta'ala, wahai Jibril, berarti kamu kada lulus dalam tugas. Ganti. Disuruhlah malaikat Mikail berangkat dalam surga. Sama, Mbah melihat mendengar tanah menangis dan meronta-ronta, menghibah. Tolong jangan dibawa aku kada hendak jadi manusia, kada hendak, penuh dengan dosa dan maksiat. Jangan. Mikail pun gagal juga. Laporan lawan Allah Ta'ala, ya Allah, ada tega kok mengambil tanah dalam surga. Ujar Allah Ta'ala, gantilah malaikat Israfil. Sama kasusnya, kada kau aja mengambil.
Akhirnya giliran siapa? Malaikat Israel. Berangkat Israel ke dalam surga. Kada berpikir panjang, ambilnya tanah. Ujar tanah, tolong jangan dibawa. Tadi Jibril sudah, Mikael sudah, Israfil sudah. Mereka kada mau membawa kami. Kami kada hendak. Ujar malaikat Israel, aku kada ada urusan lo nikam. Ini perintah. Hakun kada hakun tetap ku cangkul ikam. Biar ikam menangis di sana. Tetap ku bawa, diambilnya bawa paksaan. Bawanya. Ya Allah, sudah selesai tugas. Aku ke dalam surga, ku ambil bawa paksa. Nah, ujar Allah Ta'ala cocok kamu nih. Bertiga malaikat yang pertama tadi, yang pertama, kedua, ketiga, kada berhasil, gagal dalam tugas. Ikam berhasil sebagai prestasi terbaik. Ikam diangkat tugas baru apa? Tukang cabut nyawa. Hakun kada hakun, tetap ku cabut di malaikat. Itu asal usulnya malaikat Israel. Jadi ujar Allah Ta'ala cocok kami tugasnya apa? Tukang cabut nyawa aja dah. Jibril kada tega. Datang malaikat Jibril, malaikat Israel kepada hamba Allah Ta'ala nang saleh hendak mencabut nyawa teh. Hendak mencabut di kaki. Tak bisa. Kakinya selama hidup digunakan untuk kebaikan. Tolak ke masjid, tolak ke majelis taklim, tolak ke tempat kebaikan-kebaikan. Tak bisa dicabut. Di tangannya digunakan kebaikan, banyak bersedekah, banyak membantu nolong orang. Tak bisa dicabut juga. Dari telinga, dari kuping, dari mulut, dari tangan, bahkan dari mata pun kada bisa. Ujar malaikat Israel, tak bisa dah nih. Laporan lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, tu hambamu nang salih, tak bisa dicabut dia. Kakinya penuh dengan kebaikan, tangannya penuh dengan kebaikan, mata, hidung, telinga, mulut semuanya penuh dengan kebaikan. Kada bisa keluar roh lewat situ. Jadi ujar Allah Ta'ala, wahai Israel, gampang saja. Ini bawakan gambar surga lawan bidadarinya. Gambar surga penuh dengan bidadari, gedung-gedung yang mewah, rumah bagus. Orang dak sakratul maut dilihatakan maitihi. Siganya bangunan siapa malaikat? Ujar malaikat Israel, ampun ikam. Itu 40 bidadari itu pun siapa? Itu bini ikam kena. Cangang maitihina ya. Rahatan maitihi itulah malaikat begini menyosor. Makanya ujar Nabi, roh orang beriman kada bakalan keluar dari tubuhnya sebelum dia melihat wadahnya di dalam surga. Maka kadang-kadang kita melihat orang meninggal itu berlinang air mata dia. Kita banyak menyaksikan. Cuman sayangnya kan si nang meninggal itu tadi bisa lagi berkisah lah. Jakanya hidup biasa setumat saja lah. Woi, maaf kamu tuh menangis, berkisah dia. Cuman jelas ujar Nabi, roh orang beriman kada bakalan keluar sebelum melihat wadahnya di dalam surga. Berlinang air mata bahagia. Nah, kembali kepada kisah kita tadi. Jadi Nabi Adam tadi, malaikat berebut hendak mencari nur tadi, karena ditaruh di belakang. Jadi ujar Nabi Adam, ya Allah mohon tolonglah pindah saja nur ini, ditaruh di dahi saja. Taruh di dahi. Tidak kamu lagi orang merabutakan. Nah lalu malaikat melihat, malaikat itu melihat, sujudlah malaikat sebagai sujud kehormatan. Walam yaqdiril la'inu 'alal qarari fil ardi liyakhruju minha. Tidak mampu iblis dengan tentaranya hidup di bumi karena kekuatan cahaya Nur Muhammad. Mereka keluar dari bumi, naik mereka ke langit. Pintu langit pun tertutup.
Serba salahlah iblis dan tentaranya. Iblis pun memohon kepada Allah Ta'ala di mana tempat mereka hidup. Lalu Allah, Tuhan kabulkan permohonan iblis. Allah hapus cahaya nur Muhammad yang ada di dahi Nabi Adam. Maka turunlah iblis dan tentaranya. Fa'alima Adamu alaihi salam bi syarifati wa fadilatihi. Setelah Nabi Adam mengetahui kemuliaan nur Muhammad dan kelebihannya, fatawassala Adamu binurihi sallallahu alaihi wasallam, maka berwasilahlah Nabi Adam dengan nur Muhammad. Asal kejadian Nabi Adam di dalam surga sorangan ya. Pian bayangkan di dalam surga yang nyaman dola sorangan kalim a. Kira-kira kada nyaman juga kalau kada ada kawan lupandir. Nah, lalu ketika Nabi Adam guring, diciptakanlah pasangannya. Itulah Datuk Siti Hawa. Diciptakan, Nabi Adam merhatan guring. Di dalam riwayat yang banyak beredar, itu diambil daripada tulang rusuk yang bengkok. Makanya ujar dalam hadis Nabi, perempuan itu adalah diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok apabila dibiarkan bengkok selawasan. Tapi bila dikarasi patah. Nah jadi begimit aja meluruskan itu. Nah, pokoknya bila bini menyenyarit kita berdiam aja, jangan melawan nih PRT. Repot kita. Itu penyakit deh. Makanya ujar siapa? Ada di antara para ulama mengatakan di akhir zaman banyak sekali para wali-wali Allah Ta'ala yang justru istrinya itu sangat cerewet, bahkan wani mamamayan laki. Jadi pian mun pina bini pian pina pemamayan, sangka baik aja lah. Jangan-jangan pian wali Allah Ta'ala. Kenapa? Akhir zaman seperti itu. Sabar menghadapi daripada kelakuan daripada istri yang kurang menghargai lawan laki. Maka kembali kepada Nabi Adam tadi. Setelah Nabi Adam terbangun daripada guringnya, melihat ada kawan, disitulah Nabi Adam kepingin lain jenis. Jadi ujar siapa? Ujar Siti Hawa, dah boleh disentuh dulu. Kenapa? Harus ada maharnya. Jadi Nabi Adam apa maharnya? Bacalah salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Padahal Rasulullah belum lahir. Tapi nur itu sudah ada. Nah disitulah artinya apa? Nabi Adam sendiri itu berwasilah dengan nur Muhammad. Nabi Adam. Ya. Adapun hikmahnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu banyak. Makanya yang pernah dikisahkan kalau ujar Nabi Musa, wahai Adam, gara-gara pian juga habis anak cucu keluaran dari dalam surga. Jaka pian semalam tuh menurut saja lawan Allah Ta'ala teh, kada umpat-umpatan mengambil buah itu aman di dalam surga. Ini apa? Ujar Nabi Adam, wahai Musa, engkau mengkritik, engkau memprotes terhadap diriku, nang sesungguhnya sudah Allah takdirkan hal itu sebelum aku ada, sudah ada takdirku ke itu. Yang kedua, hikmahnya Allah Ta'ala mengeluarkan dari surga ke bumi, lalu manusia itu menjadi khalifah, memakmurkan bumi ini. Nah, maka oleh sebab itu setiap kejadian-kejadian apapun yang menimpa, baik kepada orang lain ataupun kepada diri kita, itu tuh pasti ada hikmah dan manfaat yang lebih besar. Dalam hal misalnya nih, sebuah pondok pesantren besar, ada kiai. Anak kiai ini banyak, berdua bertiga lakian beretaan pula. Tapi akhirnya di dalam perjalanan tahun demi tahun,
ada terjadi perselisihan silang pendapat, akhirnya membuat di pesantren ini kada nyaman. Ujian sekong, udah kalau begini aku merantau aja dah. Tulak inya ke Irian. Sampai ke Irian bangun pesantren besar, pesantrennya bagus. Ujian sekong, kalau begini aku tulak aja dah, biar aku ke Kalimantan aja. Merantau lagi sekong nih, bangun pesantren gana juga. Padahal asal usulnya ribut keluarga aja. Jadi kita artinya tuh setiap kejadian itu pandai-pandailah mengambil hikmah. Ya kanya kada ribut tuh, rohoy, rahayu, tentram, kada bertambah-tambah pesantren. Tapi gara-gara ribut di dalam keluarga, ujung sekong, aku kada tahan nabi, aku merantau aja. Nah jadi hikmahnya itu sangat banyak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah lalu kita lanjutkan tadi. Fa'alima Adamu alaihi salamu bisyarifihi wa fadilatihi. Setelah Nabi Adam mengetahui kemuliaan Nur Muhammad dan kelebihannya, maka Nabi Adam bertawassul, berwasilahlah dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhal mitsaqa 'alal anbiya'i min dzurriyyatihi bil wasilati. Nabi Adam kumpulkan nabi-nabi dari zuriatnya, dan Nabi Adam pun bikin perjanjian agar berwasilah dengan Nur Muhammad jika ingin aman dan selamat. Nah oleh sebab itu ayatnya sudah jelas, hadisnya pun sudah jelas lawan kita. Artinya kita dibolehkan dan dianjurkan berwasilah dengan daripada Nur Muhammad. Kemudian mengenal kejadian manusia. Mengenal dan mengetahui tentang kejadian diri sangat penting agar diri menjadi sempurna dan agar tahu pula bahwa diri ini lemah. Tidak ada daya upaya, bahkan digambarkan seperti patung. Semua ini adanya makhluk dan adanya alam semesta adalah merupakan iradat dan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencoba mendalami, memahami makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan kita untuk melakukan ibadah, dan tidak ada daya kekuatan menolak maksiat kecuali atas izin Allah. Ini satu dulu yang harus kita pahami dan kita yakini. Tetapi dalam keseharian kita, maka kita disuruh beradab dan bersopan santun. Kalau urusan kebaikan, kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan kejahatan, jangan disandarkan. Bahkan jangan diucapkan. Kalau umpama pian menduduh sawit orang nih. Ini Allah Ta'ala nih menggerak akan aku nih mengambil sawit orang. Kada boleh. Dilarang. Atau pian misalnya kada sembahyang. Lalu pian bersuara. Berkeyakinan. Allah Ta'ala nih yang mendakdirkan aku kada sembahyang. Kada boleh. Apabila sembahyang, maka kita sandarakan. Allah Ta'ala mentakdirkan, memberikan kemudahan kepada aku sehingga aku bisa sembahyang. Karena Allah aku bisa sembahyang. Tapi bila kita tuh alpa, lalai, kada tersembahyang, maka kita cepat-cepat bertobat dan minta ampun. Ya Allah, aku lalai. Aku tobat ya Allah. Aku kada sembahyang. Akui. Jangan, ya Allah, Engkau juga takdirkan aku kada sembahyang. Jangan, kada boleh gitu. Itu namanya kada beadab. Kada beadab lawan siapa? Kepada Allah Ta'ala. Karena kita menyandarkan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilarang. Ya. Apalagi misalkan di terang-terangan.
menyandarkan kejahatan kepada Allah Ta'ala, mencuri, lalu dalam hatinya bersuara, bahkan mulutnya umpamanya Allah Ta'ala mentakdirkan aku mencuri ini. Nah, itu kan kada boleh. Nah. Adapun di dalam hikam, syarahnya Aiqazul Himam disebutkan, apabila kita dalam hal sembahyang kebaikan nih, sebelum kita mengerjakan sembahyang, maka kita memantapkan hati. Ya Allah, dengan anugerah-Mu ya Allah, aku bisa sembahyang. Dengan rahmat-Mu ya Allah, aku bisa sembahyang. Nah, seperti itu hati kita. Tapi bila kita telat, lalai, bahkan mungkin kada tersembahyang, maka hati kita pun bersuara juga, ya Allah, aku ampun, maaf ya Allah, minta ampun ya Allah, aku lalai, aku lupa, aku salah. Itu hati kita. Hati kita seperti itu. Jangan sampai kita menyandarkan kejahatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi disuarakan. Itu dilarang. Kenapa? Karena itu namanya su'ul adab, tidak punya sopan santun dan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, ketika kita melakukan kebaikan, sandarkan itu kepada Allah Ta'ala. Dan ketika kita jatuh dalam dosa kejahatan, kita akui bahwa kita yang salah. Tetapi ada kalimat berikutnya, kul kullum min indillah. Semuanya itu memang dari Allah Ta'ala juga, cuman jangan disebut. Itu saja yang dijaga, supaya tidak menimbulkan fitnah di antara di kalangan orang banyak. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengenal kejadian manusia, pertama kejadian manusia menurut Allah Ta'ala. Kejadian manusia menurut Allah Ta'ala disebut juga dengan kejadian manusia menurut syariat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaq biyadiya istakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini pembicaraan, komunikasi antara Allah Ta'ala bertanya kepada iblis. Ujar Allah Ta'ala, wahai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam? Apakah aku jadikan Adam dari iradat dan kudratku sehingga engkau enggan dan sombong tidak mau sujud kepadanya? Apakah engkau merasa lebih mulia daripada Nabi Adam? Jadi Allah Ta'ala bertanya kepada iblis. Ujar Allah Ta'ala, iblis, Nabi Adam itu aku yang menciptakan dengan iradat dan kudratku. Lalu kenapa ikam kada mau sujud? Apakah engkau benci atau tidak mau atau sombong terhadap iradat dan kudratku ini? Atau ikam punya pandangan yang lain bahwa ikam, wahai iblis, merasa lebih baik daripada Nabi Adam? Nah, jadi kita di sini kan ada dua nih. Apakah iblis ini dia kada mau sujud lantaran kada mau tunduk terhadap kudrat dan iradat Allah Ta'ala, atau dia merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam? Maka iblis menjawab, ujar iblis, engkau jadikan aku, wahai Allah Ta'ala, daripada api, dan engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Terbaik api, ujar Nabi iblis, daripada tanah. Jadi aku udah mau sujud. Nah, pada kenyataannya iblis dijadikan dari api. Kan bujur aja pengakuan iblis ini, bujur dia. Cuman di mana letak salahnya, di mana letak ketidakbagusannya? Karena dia merasa dirinya lebih baik. Nah, maka oleh sebab itu
para aulia, para ulama memberikan arahan, jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik dari siapapun juga. Jadi ujur ulama Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani, kalau ketemu dengan anak muda, ini kita nih tuha, ketemu anak muda, maka yakinkan si anak muda itu pastinya lebih baik daripada kita. Kenapa? Inya masih muda, sedikit dosa. Dan kita sudah tua, banyak dosa. Jadi yang bagus si anak muda itu. Jangan kita terbalik menilai, oh nya tuh biak, belum beribadah. Aku nih tua, sudah tua beribadah. Salah. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, maka pandangan hati kita bahwa orang tua ini lebih bagus daripada kita. Kenapa? Sidin tua sudah. Banyak ibadah sidin, kita masih muda, masih sedikit. Nah, ini nyaman aja antara tua lawan muda. Ketika kita ketemu dengan orang alim, yang ahli ibadah, nyaman kita mendudukkan hati kita. Oh, sidin alim, sidin ahli ibadah, pasti sidin lebih baik daripada aku. Aku kada, aku bukan ahli ibadah, aku bukan orang alim. Nah, ketika berhadapan dengan orang ahli maksiat, bagaimana kita mendudukkan hati kita? Siapa yang lebih baik? Inyakah kitakah? Tetap kita berprasangka dia lebih baik daripada kita. Lu alasannya kayak apa? Dia maksiat, dia pendosa. Kita kada tahu 5 menit ke depan, besok hari kalau dia bertobat dan taubatnya diterima oleh Allah, dia menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Sementara nasib kita juga 5 menit ke depan, besok hari atau minggu depan pun kita kada tahu apakah kita masih muslim atau keluar daripada agama Islam. Nauzubillah. Jadi kita jangan beranggap diri kita. Bahkan dalam manakib guru sekumpul disebutkan, jangan pernah merasa diri kita itu lebih baik dari siapapun, termasuk non-muslim. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu nasib kita ke depan. Maka kita selalu berbaik sangka, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di sini kita tutup, kita sambung insyaallah malam Rabu minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita dan selalu menjaga, memberikan rahmat kepada kita barataan, sehingga kita selalu di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati bil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alhu awsil wahdi wa balligh wa taqabbal ma qara'na wa ma 'amilna min anwa'il khairat bi fadlika ila ruhil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya wal mursalin wa ali kullin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal arba'ati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim bid-din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa li jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa akhina wa akhawatina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan man assasa wa anfaqa fi hadzal musalla nurul iman as-sabiqin Allah
lahiqin bi anna Allah karimata ghasyahum bir rahmati wal maghfirah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Astagfirullahaladzim, astagfirullah.